Alhamdulillah alamin. Jangan diketawakan. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Apa kabar Bu? Baiklah pada siang hari ini kita akan membahas tentang Arya atau pinjam meminjam. Siapa yang tahu pengertian dari Arya? Itu sinonim mengganti atau memanfaatkan suatu kepada orang lain, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang Arya yang berarti mengganti atau memanfaatkan sesuatu kepada orang lain. Kata Arya ini berasal dari kata ura yang berarti kosong. Dinamakan Arya karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Menurut istilah, Arya adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Selanjutnya, hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4, yaitu mubah yang berarti boleh, yang mana di dalam mubah ini merupakan hukum awal dari pinjam meminjam. Yang kedua, sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Contohnya, coba saudara Meli memberikan contohnya dari sunnah. Itu seorang memberi pinjaman kereta atau motor pada saudaranya, memanfaatkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hukum yang ketiga yaitu wajib, yang berarti pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kesengsaraan. Contohnya, meminjam baju dan sarung untuk sholat wajib karena baju yang dipakainya terkena najis, yaitu hukum yang keempat adalah haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau berbuat jahat. Contohnya, coba saudari Yayu. misalnya meminjam uang untuk membeli minuman haram. Selanjutnya ialah syarat dan rukun Arya. Di mana di sini ada 4 syarat dari Arya, yaitu 1 syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjamkan. Yang pertama, berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan. Sedangkan syarat yang kedua ialah syarat bagi musta'ir atau orang yang meminjam. Syarat yang pertama, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam barang. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Sedangkan syarat yang ketiga adalah syarat bagi musta'ar atau barang yang akan dipinjam. Yang pertama, barang yang dipinjamkan benar-benar milik orang yang meminjamkan. Yang kedua, ada manfaat yang jelas. Yang ketiga, barang itu bersifat tetap atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan yang setelah dimakan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan.
Sedangkan yang keempat ialah sigat ijab dan kabul, yaitu ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjamkan. Selanjutnya rukun ariyah. Rukun ariyah merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad ariyah itu sendiri. Apabila ada bagian Katanya nggak bisa terus. Ke audio ke apa? Ke siswa. apabila ada bagian dari rukun tersebut yang tidak ada, maka akad pinjam meminjam itu dianggap batal atau tidak sah. Rukun pinjam meminjam ada 4, yaitu adanya mu'ir atau orang yang meminjam. Yang kedua adanya musta'ir atau orang yang meminjam. Yang ketiga adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjamkan. Dan yang keempat adanya sigat atau ijab kabul. Selanjutnya macam-macam ariyah. Ariyah mutlakah, yaitu pinjam meminjam barang dan akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Yang kedua yaitu ariyah muqayyadah, yaitu meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Cukup. Udah. Ya. Untuk menjelaskan sudah. Sekarang kamu terserah penanya lah. Interaksi kepada audiens, kepada siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu tanya jawab. Siapa yang bisa mengulang kembali apa itu ariyah? Pinjam meminjam, Bu. Terima kasih kepada saudari Nining. Saudari Lirin. Baiklah, pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan kembali apa saja rukun dari ariyah? Ada orang yang meminjam. Ada barangnya, Bu. Ada mu'ir, ada musta'ir, ada musta'ar, ada sigat, Bu. Ya, betul. Berikan update kepada yang telah menjawab. Iya. Dan sebulan. Kesimpulan dari ariyah atau pinjam meminjam ialah pemberian manfaat dari suatu barang yang dimiliki oleh seseorang yang dipinjam oleh orang lain tanpa merusak atau mengurangi manfaatnya. Dan adapun rukun dari ariyah ini yaitu adanya orang yang meminjami, adanya orang yang meminjam, adanya barang yang dipinjam, dan adanya sigat atau ijab kabul. Oke, betul. Baiklah, demikianlah pembahasan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam